Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliuddin Ilham, NIM saya 18720500035. Saya dari program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Oke guys, jadi adanya saya di sini, saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Oke, pertama-tama di sini saya akan membahas tentang latar belakang public speaking dan asal-usul public speaking. Keterampilan berbicara di depan umum diperlukan untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan sesuatu, hingga melaporkan suatu karya kepada orang lain. Kemampuan berbicara di depan khalayak merupakan kemampuan yang tidak harus dimiliki oleh pemimpin, melainkan semua tokoh masyarakat. Jika seseorang dapat memiliki kemampuan berbicara di depan umum secara strategis, tidak berlebihan, maka kemampuan orang tersebut dapat mengubah dunia. Public speaking pada zaman kuno. Secara sistematis, retorika diletakkan pertama kali pada zaman Yunani kuno. Seorang ahli public speaking pada zamannya bernama Korax menulis makalah retorika yang berjudul Technologon atau seni kata-kata. Korax menulis tentang teknik kemungkinan bila tidak mengetahui sesuatu yang pasti, mulailah dari kemungkinan umum. Di samping itu, Korax meletakkan dasar-dasar organisasi pesan, yaitu pembukaan, uraian, argumen, penjelasan tambahan, dan kesimpulan. Georgia merupakan guru retorika pertama. Ia membuka sekolah retorika yang mengajarkan dimensi, bahasa yang puitis, dan teknik berbicara impromptu atau berbicara tanpa persiapan. Sekolah tersebut dibuka dalam rangka memenuhi kemampuan berpikir yang jernih dan logis serta berbicara yang jelas dan persuasif. Protagoras mengatakan bahwa kemampuan berbicara bukan untuk kemenangan melainkan keindahan bahasa. Socrates mengatakan bahwa retorika adalah demi kebenaran. Dialog adalah tekniknya. Karena dengan dialog kebenaran akan timbul dengan sendirinya. Yang dikutip oleh Susanto pada tahun 1975 di bukunya pada halaman 236. Beredarkan kesimpulan di atas, metode Socrates mengenai retorika sebagai berikut. Yang pertama, memisahkan pikiran yang salah menjadi benar, yaitu dengan berpikir secara mendalam dan memperhatikan suatu masalah dengan sungguh-sungguh guna menemukan nilai universal yang ada di dalam masyarakat. Nilai tersebut digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, menanyakan dialog dan menyelidiki dalil-dalil yang diberikan kepadanya dengan harapan dapat membuat dari apa definisi yang ditemukannya. Oke, selanjutnya adapun teknik yang digunakan oleh Socrates adalah berpura-pura bodoh, seolah-olah tidak mengetahui sama sekali suatu persoalan. Menurut Socrates, hakikat pendidikan adalah kemampuan membentuk pendapat yang tepat mengenai masyarakat. Socrates percaya bahwa retorika dapat meningkatkan kualitas masyarakat. Retorika tidak boleh dipisahkan dari politik dan sastra. Akan tetapi, tidak semua memperoleh pelajaran tersebut. Menurut Plato, retorika memegang peranan penting bagi persiapan untuk menjadi pemimpin. Retorika penting sebagai model pendidikan, sarana mencapai kedudukan andalan pemerintahan dan mempengaruhi rakyat. Retorika memberi kemampuan penggunaan bahasa yang sempurna. Berikut adalah beberapa karangan beliau yang terkenal, yaitu Nomoi, yaitu tulisan yang berupa dialog jawaban atas bukunya Politikus yang mengupas mengenai undang-undang. Dan yang kedua yaitu tentang dialog, berbicara tentang pembuatan kerangka retorika yang dianggap benar. Aristoteles mengatakan bahwa retorika sebagai filsafat, sedangkan tokoh yang lain menekankan sebagai seni. Menurut Aristoteles, tujuan retorika adalah membuktikan maksud atau pembicaraan atau menampakkan pembuktian. Keindahan bahasa hanya digunakan untuk membenarkan, memerintah, mendorong, dan mempertahankan sesuatu. Plato menuliskan 3 jilid buku berjudul De Arte Rhetorica yang diantaranya berisi 5 tahapan penyusunan suatu pidato. Tahapan itu dikenal sebagai 5 hukum retorika atau The Five Canons of Rhetoric sebagai berikut. Yang pertama ada inventio yang artinya penemuan, yang kedua elocution atau gaya, yang ketiga dispositio atau kompilasi, yang keempat memoria atau memori, dan yang kelima pronunciatio atau submission, yang dimana teman-teman bisa melihat arti-arti dari 5 kutipan tersebut.
Selanjutnya, mengenai teknik public speaking atau teknik dasar public speaking, yang pertama adalah staff of fire. Bagian ini merupakan kemampuan untuk membuka, mengendor perhatian dan memecah suasana pribadi ataupun audiens untuk memulai berbicara. Arti harfiahnya adalah bagaimana kita menyulut api agar para pendengar memfokuskan perhatiannya pada pembicaraan kita. Yang kedua, build a bridge. Sebelum kita masuk kepada materi pokok, kita pendengar pada perumpamaan cerita aktual yang hangat dalam masyarakat dapat menarik perhatian lebih jauh. Ini kita upayakan sebagai bahan perantara masuk pada materi pokok yang akan kita bicarakan. Arti harfiahnya adalah bagaimana cara kita membuat jembatan pembicaraan dari pembukaan dengan gebrakan menuju kepada materi pokok yang akan disampaikan. Yang ketiga, for instance, sebagai pembicara kita menguraikan dan membahas materi pokok. Pada tahapan ini penyampaian materi juga akan lebih bagus jika jika kita sampaikan dengan contoh-contoh nyata. Karena bagian ini disebut dengan for instance, artinya contoh-contoh yang konkret. Yang keempat, so what? Biasanya untuk mengakhiri suatu pembicaraan seseorang, pembicara menutup dengan langkah-langkah dengan tindak lanjut atau follow up. Ada beberapa pilihan bila melalui sebuah pesan, sebuah harapan, poin-poin penting ataupun kesimpulan akan mudah kita sepakati. Pembicaraan akan berakhir dengan sempurna, yaitu dengan adanya pembukaan dan penutupan. Retorika Aristoteles. Aristoteles terkenal dengan karyanya retorika. Tulisan-tulisan buku ini sampai sekarang menjadi acuan dan rujukan secara teoritis maupun untuk teknis pidato. Beliau membagi pidato menjadi 3 jenis sesuai dengan karakteristik pendengarnya. Yang pertama, pidato yudisial, legal atau forensik, yaitu pidato mengenai perkara di pengadilan, apa yang telah terjadi dan tidak pernah terjadi. Pendengarnya adalah hakim atau yuri dalam makalah pengadilan. Yang kedua, pidato deliberatif atau politik, atau yang biasa disebut suasoria, yaitu pidato yang berisi nasihat yang disampaikan. Pendengarnya anggota badan legislatif atau eksekutif. Dan yang terakhir, pidato epidetik atau pidato demonstratif, yaitu pidato-pidato untuk pementasan upacara ibadah yang berisi tentang kecaman atau pujian mengenai pujian-pujian yang sekarang. Selanjutnya, aliran retorika modern ditandai dengan munculnya atau abad pencerahan sekitar tahun 1200-an. Menurut Jalaluddin Rahmat, ada 3 retorika modern, yaitu aliran epistemologis, yang dimana aliran epistemologis ini terbagi 3 dengan tokoh-tokoh aliran tersebut, yaitu ada Roger Bacon, George Campbell, dan Richard Whately. Dan yang kedua, aliran Belles Lettres, yang dimana tokoh ini atau aliran ini dikemukakan oleh Hugh Blair yang menulis Lectures on Rhetoric and Belles Lettres. Selanjutnya, tips sukses public speaking merupakan kegiatan yang selalu mengiringi seseorang yang bekerja di bidang yang berhubungan dengan pendidikan. Seperti diketahui, cikal bakal ilmu komunikasi adalah retorika, yaitu seni bertutur yang menekankan pada kemampuan berpidato, di mana tujuan utamanya adalah agar audiens dapat menarik perhatian dan terbujuk. Ciri-ciri yang dikemukakan adalah yang pertama, memiliki rasa percaya diri, yang kedua, berorientasi pada ambisi dan tujuan, yang ketiga, terorganisir dengan baik dan efisien, yang keempat, berkemampuan baik atau percaya diri, memiliki kepribadian yang menyenangkan, dan yang terakhir, mampu untuk mengendalikan diri. Public speaking sebagai sarana komunikasi. Menurut Miller 1996, komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang disengaja dari sumber terhadap penerima dengan tujuan mempengaruhi tingkah laku penerima. Sepanjang sejarah public speaking telah menjadi alat yang lebih efektif dalam mempengaruhi publik. Oke, mungkin itu saja, dan ada sedikit quotes dari saya. Pelajarilah seni bicara, maka Anda akan menguasai keadaan. Dikutip dari hieroglif piramida Mesir kuno. Mungkin cukup sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi tentang pendahuluan public speaking pada materi ujian akhir semester kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.